Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Syarifah. Saya adalah seorang guru kelas di MI Miftahul Ulum Sokobana Tengah, Sokobana Sampang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2509112617. Pada hari ini Rabu 8 Oktober tahun 2025 saya akan melakukan praktek pembelajaran pada kelas 4 di MI Miftahul Ulum Bindang Lebar Sokobana Tengah dengan mata pelajaran IPAS, materi pengaruh gaya terhadap benda. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik atau sehat? Bisa mengikuti pelajaran hari ini? Tadi sudah sarapan belum? Sudah. Berarti kalau kalian sudah sarapan, sekarang kalian sebelum melanjutkan pelajaran ini kalian membaca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang baca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang karena berdoa itu sudah selesai, sekarang baca Pancasila dengan bersama-sama seperti biasanya ya. Dan sekarang ayo bersama-sama mulai. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat
karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari sebelum mulai pelajaran. Sekarang karena sudah semua doanya sudah selesai, Pancasilanya sudah selesai, sekarang saya akan mengecek kehadiran kalian masing-masing ya. Ahmad Fairuz. Ada yang namanya Ahmad Fairuz hadir? Bagus. Ahmad Tirmidzi Khair hadir. Bagus. Alvin Mubarak hadir. Anindia Fauzia hadir. Muhammad Arif Lutfiansyah izin. Kenapa izin? Sakit ya? Sakit bagaimana? Ya sakit. Oh ya, ada surat izinnya kan? Muhammad Habibie Rizki Al-Abrori hadir. Sekarang Muhammad Sohibul Iman hadir ya. Muhammad Wahdan Badila ya, pintar hadir. Muhammad Fahmi Abdul Saukri hadir ya, bagus pintar. Muhammad Naufal hadir, pintar. Putri Nur Aini, bukan ya? Muhammad Gani hadir. Muhammad Gani ya. Siti Masuro, Yara Nurul Firdan, Zulfa Ainur Rafiqah hadir. Bagus semuanya hadir ya. Ya, karena sudah hadir semua, bagus. Sekarang di samping ibu ini mengecek kehadiran kalian, saya akan mengecek tentang kebersihan kelas ini. Barusan sebelum masuk kelas, kan ada jadwalnya kan? Sudah bisa bersihkan? Ya, ada jadwalnya. Jadi kalian itu sebelum pelajaran dimulai, sebelum gurunya ke sini, tiap hari gak usah diperingatkan, pasti harus membersihkan kelasnya. Masa orang mau sekolah, pas gurunya sampai sini sampai punya jadwal, gurunya jauh yang mengajar sampai punya jadwal di sini, jadwal tiket pas gak disapu, gak boleh ya, harus disapu yang bersih. Jadi jangan sampai menunggu gurunya datang. Ya, sekarang kalau kelasnya sudah bersih, saya akan mengecek kalian yang tidak pakai sepatu. Mana yang tidak pakai sepatu? Ada yang tidak pakai sepatu? Pakai sepatu semua? Iya, pakai sepatu semua. Oh ya, bagus. Sudah pakai sepatu semua. Sekarang kalau kelasnya sudah bersih, pakai sepatu semua, seragamnya sudah bagus, kebersihan buku. Coba saya lihat, ini ini kurang bersih ya. Nanti kalau sudah sampai ke rumahnya harus dipotong bukunya ya, dipotong. Coba lihat yang sudah bersih, bagus yang bersih. Coba sekarang, oh bagus pintar. Coba sekarang punya Fahmi, bersih apa enggak? Oh bersih. Punya ini ya ini, sampai ke rumah harus dipotong. Yo punya Khair. Oh belum bisa, sampai besar gimana saya? Oh iya, tapi sampai ke rumahnya dipotong ya. Coba bagus pintar, bersih. Coba kalian ini bersih. Coba punya ini bersih. Coba nanti sampainya. Oh nanti sampai ke rumah dipotong. Oh ya. Coba punya sampean. Oh dipotong. Punya sampean dipotong. Kurang bersih ya. Yang kurang bersih nanti sampai rumah dipotong ya. Kalau umpamanya ini yang namanya kukunya tidak bersih, makan itu makan dengan apa? Banyak bakterinya ya. Kan di pelajaran IPA yang sebelumnya juga sudah di kelas 3 itu tentang kebersihan ada ya. Masa sampean tiap hari ada apa? Diperiksa kukunya sama gurunya, sampean tak bersih seperti itu. Harus yang bersih ya. Ya, harus yang bersih dipotong. Sampai rumah dipotong ya. Selanjutnya, ibu ingin bertanya kepada kalian, pelajaran apa atau materi apa yang dipelajari sebelumnya itu? Pelajaran apa? Tentang apa? Materi apa? Materi apa nak? Materi apa? Gaya pintar. Gaya. Ada yang masih ingat tentang gaya? Tentang gaya? Apa namanya? Oh iya, gaya itu adalah taruhan atau dorongannya. Boleh mana? Taruhan atau dorongannya boleh?
yang menyebabkan benda itu bergerak itu namanya gaya. Jadi kalau semuanya gaya itu bisa menyebabkan benda bergerak, sampai harus ingat ya. Ya, karena kalian sudah tahu, sudah ingat pelajaran yang sebelumnya. Sekarang tinggal melanjutkan pelajaran yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sobat Cerdas, jumpa lagi ya di channel ini untuk belajar bersama menambah pengetahuan dan wawasan. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Sebelumnya kita ingat dulu ya pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sobat cerdas tentu tahu ya bahwa gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Lalu apa saja ya pengaruh gaya terhadap benda? Yuk kita mulai dari yang pertama ya. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama adalah gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Kita yang pertama akan lihat ilustrasi berikut ini. Meja yang semula diam ketika didorong menjadi bergerak. Selanjutnya perhatikan ilustrasi berikut ini. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa bola yang ditendang menjadi menggelinding. Hal ini menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda diam menjadi bergerak. Contoh yang ketiga, perhatikan pada ilustrasi berikut ini. Mobil yang mogok didorong agar maju. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa gaya itu mempengaruhi benda yang semula diam menjadi bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda yang kedua. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Berikut ini contoh gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam, yaitu ketika bola yang ditendang oleh salah satu pemain sepak bola ditangkap oleh penjaga gawang. Atau seperti contoh pada gambar berikut ini, ketika seorang pengendara motor mengerem sepeda motornya, maka ban motor akan berhenti. Jadi menunjukkan peristiwa gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam, bukan? Pengaruh gaya terhadap benda yang ketiga adalah gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, sobat cerdas, berikut ini adalah contohnya. Ketika pemain asing memukul bola yang dilemparkan kepadanya, bola itu akan terlontar ke arah lain sesuai dengan gaya yang diberikan. Sobat cerdas juga bisa melihat contoh berikut ini. Mobil yang dibelokkan ke kanan dan ke kiri juga merupakan peristiwa yang menunjukkan gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Pengaruh gaya terhadap benda yang keempat adalah gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Ya, berikut ini adalah contohnya. Tentu sobat cerdas sering ya naik sepeda. Ketika sobat cerdas mengayuh sepeda ini dengan pelan, maka sepeda akan berjalan dengan lambat, bukan? Tetapi sebaliknya, ketika sobat cerdas ini mengayuh sepeda dengan kuat, maka sepeda akan berjalan dengan cepat. Gaya mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat juga terjadi pada peristiwa berikut, yaitu ketika motor digas dengan sangat kuat,
maka motor juga akan bergerak semakin cepat. Dan pengaruh gaya terhadap benda yang kelima adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya terdapat pada peristiwa berikut, yaitu ketika seorang perajin membuat gerakan dari tangannya. Dalam keadaan basah, tangan liat ini bersifat lunak. Dengan menekan-nekannya, artinya perajin ingin memberikan gaya pada tangan liat, maka tangan liat dapat berbentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Contoh yang lain terjadi pada peristiwa berikut. Dia sampai ngerti, dia tak dia, besar tapi dia juga dia. Dia saya tahu, nggak boleh kami sepertinya akan pecah menjadi batu kecil-kecil seperti kita pasti karena dia sampai ngerti kita. Sampai di sini dulu pembahasan tentang pengaruh gaya terhadap benda. Terima kasih sudah belajar bersama di channel ini. Semoga video ini bermanfaat bagi siapa saja. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video barusan, menonton video barusan, apa yang dapat dipahami oleh kalian? Ya, tentang apa nak bisa? Tentang pengaruh gaya terhadap benda. Tentang pengaruh gaya terhadap benda. Barusan itu kan yang ditonton kalian itu adalah pengaruh gaya yang dapat dipahami kalian ya. Pengaruh gaya terhadap benda. Ya, seperti barusan itu banyak contohnya. Gaya itu bisa mempengaruhi benda. Jadi gaya dapat mempengaruhi benda itu seperti barusan itu. Nah, ada kursi. Kursi itu kalau semuanya didorong bisa bergerak. Coba sekarang siapa yang sudah? Sohi, coba sampean ke depan Sohi praktekkan. Ayo sekarang, gimana Sohi praktekkan kalau seumpamanya seperti ini? Ini pertanyaannya seperti yang barusan. Kalau meja itu didorong, misalkan asalnya meja ini di sini. Sohi, kalau seumpamanya meja ini didorong, saya akan terjadi apa? Coba sekarang didorong oleh Sohi. Ya, didorong berarti kalau seumpamanya meja didorong seperti barusan oleh Sohi, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Bergerak ya. Asalnya dia dari bergerak ya. Kan yang barusan yang ambil di sana kan? Seperti jadi, gaya itu dapat mempengaruhi benda di antaranya. Contohnya adalah seperti Sohi mendorong kursi. Asalnya kursi ini diam di sini, didorong oleh Sohi, maka jadi bergerak. Di samping ini sekarang Sohi kembali ke tempatnya. Di antara contoh gaya, pengaruh gaya terhadap benda seperti kursi barusan didorong jadi bergerak. Sekarang kalian ini di antaranya gaya bisa mempengaruhi bentuknya. Ini kalian bisa mempraktekkan gaya di antaranya sesuatu yang diam atau kursi yang diam bisa bergerak. Sekarang kalian tinggal mempraktekkan ini. Kalau di video barusan itu tanah liat, sekarang bukan tanah liat lagi, tapi plastisin ya. Plastisin ini. Kalian ayo plastisin. Ya, sekarang ini ya. Ini. Apa? Ini. Ya, ini. Oh, pintar. Sekarang kan sampean bisa mempraktekkan gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Kalau barusan itu karena pengaruh gaya terhadap suatu benda itu kan banyak. Di antaranya barusan ya pengaruh gaya terhadap benda itu kan banyak. Di antaranya yang barusan yang sudah dicontohkan kalian adalah meja atau kursi atau tempat duduk yang asalnya dia menjadi bergerak. Sekarang gaya
gantinya adalah plastisin. Plastisin ya. Sekarang coba, sekarang plastisin itu bisa mengubah bentuk gaya, dapat mengubah bentuk. Nah, gimana? Bentuk misalkan sama sampean itu dibuat menjadi segitiga tergantung dari sampean, atau ditekankan, ya, ditekankan atau ditarik-tarik. Ayo dibuka. Ayo nak. Dibentuk, ditekan atau sampean bentuk segitiga atau dibentuk dengan nama kalian, ya. Karena apa? Gaya dapat mengubah bentuk benda, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yuk sekarang dibentuk tergantung dari kalian yang membentuk. Yuk, itu namanya gaya dapat mempengaruhi benda. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Yuk, gaya dapat mengubah bentuk benda. Ayo tergantung dari sampean bentuk apa saja. Yuk dibentuk. Misalkan plastisin itu, kalau di video barusan itu tanah liat dibentuk menjadi apa? Wadah kalau di sana. Tapi karena tanah liat itu di sini sangat sulit untuk mendapatkannya, diganti dengan plastisin dan tangan kalian tidak kotor ya. Sekarang bentuk tergantung dari kalian. Misalkan dibentuk menjadi segitiga, dibentuk menjadi apa? Berbentuk seperti apa saja, apa-apa. Yang penting kalian itu bisa mengerti atau bisa memahami. Karena gaya dan mengubah bentuk benda. Jadi benda plastisin ini dirubah apa saja menurut kalian? Dirubah seperti apa? Nah, kalau ditekan atau digini-ginikan seperti kalian itu, atau ditarik-tarik dari apa? Tergantung dari kalian. Nah, ini punya teman kalian ini ditekan-tekan karena apa? Gaya dalam mengubah bentuk benda. Ini namanya benda plastisin, ditekan-tekan menjadi bentuk seperti ini. Punya bentuk apa ya? Jadi apa? Ya apa? Yang penting sampai ngerti, bisa memahami. Kalau gaya itu dapat mengubah bentuk benda. Jadi apa itu nak? Jadi apa? Ya, pintar. Jadi apa punya kalian? Ini bentuk bulat. Oh, begini kan jadi bulat. Punya kalian dibentuk jadi apa? Punya kami itu dibentuk jadi apa? Gaya dapat mengaruhi benda plastisin dirubah bentuk seperti ini. Apa yang dipahami? Jadi apa ini nak? Jadi apa? Punya Fahmi ini. Jadi apa ini? Apa ini nak? Jadi apa? Bentuk apa ini? Ya, jadi apa nak? Apa? Ya, apa ini tadi? Ya, ngerti kan? Ya, ngerti. Ya, sekarang kalian karena sudah ngerti, ya plastisin seperti ini sudah ngerti, dapat mengubah bentuk. Sekarang ini dibentuk menjadi apa ya? Dibentuk menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, yang ini namanya kelompok 1. Kelompok 1 coba sekarang perhati sini nak. Kelompok 1 ini kelompok 1 yang namanya Widian, itu yang Widian ya. Sampai Widian. Oh Widian. Ini punya Widian. Ini yang namanya kelompoknya Fahmi ini. Kelompoknya Fahmi sini nak. Ini kelompoknya Sofi. Sofi. Ya, coba yuk kerjakan secara kelompok karena sudah dipraktekkan barusan di sini ada ini. Yang siapa itu yang temannya? Ya, ini yang kedua. Ini ya kalau sebenarnya nanti kami dipanggil. Sama yang ketiga ini sampai jadi buka ini kan amati sebuah benda di kelas. Contoh ini yang harus dikerjakan secara kalau sudah selesai semua, coba mulai dari kelompok mana itu ya? Mulai dari kelompok Sohib. Kelompoknya Sohib. Ayo apa? Di depan. Gak boleh seperti itu. Ke depan Sohib. Dibaca, presentasikan. Ya presentasi
pinter. Bangku yang awalnya dia menjadi bergerak, coba namanya saya. Sekarang tinggal merokok yang dua. Kalau mau dua itu pahmi, coba pahmi. Presentasikan di depan. Kalau mau yang pahmi itu presentasikan di depan. Bawa itu kertasnya, ayo. Sekarang kalau punya pahmi, presentasikan punya pahmi di depan. Ayo, soalnya yang nomor berapa punya pahmi? Yang nomor? Ya, yang keras suaranya sini pahmi. Tangan teman-temannya dan temannya itu mendengar. Ada pahmi yang keras suaranya, ayo pahmi. Coba perhatikan bola yang sedang bergerak itu dengan tanganmu. Apa yang terjadi pada gerak bolamu? Maka bola yang awalnya bergerak menjadi diam. Iya, pintar kami sekarang. Kalau semuanya ada bola di sini, bolanya ini gantinya seperti barusan walaupun bukan bola kan ada kursi atau meja. Kalau bola itu digelindingkan katanya kami, yang awalnya bergerak itu menjadi diam. Ya, kalau digelindingkan sebuah bola itu banyak. Sekarang kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga sampean. Ayo sekarang siapa namanya? Widya ya. Ayo presentasikan Widya di depan. Presentasikan yang keras soalnya jangan sampai malu. Iya. Apa yang terjadi pada gerak bola setelah menabrak? Bola bisa berhenti atau bola menghantu kembali. Bola jadi kalau menggelindingkan bola pada dinding, maka kalau semuanya digelindingkan bola bisa berhenti atau bisa memutarkan kembali sama dengan yang dibikin barusan. Duduk. Sekarang karena kerja kelompok itu sudah selesai, tinggal bekerja mandiri. Kembali ke tempatnya masing-masing. Bawa ininya. Yuk, kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian punya Sofi dan punya sampean punya bagus. Terus juga mandiri punya ini, punya Pakmi. Sekarang yang ini yang dikerjakan secara mandiri itu dibuka ini, yang dibuka. Soal nomor 1 sampai nomor 4 yang nggak ngerti bisa bertanya. Ya, yang nggak ngerti bisa bertanya. Tulisannya itu nak yang bagus tulisannya. Jangan terburu-buru dalam mengerjakan. Nggak boleh terburu-buru dalam mengerjakan. Kalau sudah, coba kumpulkan ke depan. Saya ingin mengetahui jawaban kalian. Saya akan coba cek satu persatu untuk mengetahui jawabannya kalian itu betul apa betul atau gimana. Coba ini punya siapa ya? Coba sekarang sampean ini yang keras suaranya. Saya ingin mengetahui, ingin tahu satu persatu jawabannya mana yang jawabannya betul ya. Coba sampai ke sini. Ayo baca ini yang keras suaranya. Dengerin, baca. Baca bismillah dulu. Satu yang keras suaranya berdasarkan. Saya dapat mengubah kursi menjadi bergerak. Saya dapat membuat benda yang menjadi bergerak. Sudah terus. Ini sampai ini tulisannya gimana? Makanya ada. Ayo, coba ubah kursi. Jadi saya dapat mengubah benda dia di sini ya tuh. Kisahnya gimana di benda dia? Sampean yang di sebelahnya Sohib. Main depan. Terus. Suaranya ini yang keras suaranya baca. Berdasarkan saya dapat menyebabkan perubahan pada tiga sebutan
Itu sekarang sudah selesai itu sampean. Sebelahnya kami sudah presentasian. Sebelahnya kami. Ayo sekarang siapa? Ayo sekarang bersambung. Siapa? Sekarang Widian. Widian siapa ibu namanya? Widian ya? Widian. Ayo yang barusan sebelahnya. Sekarang temannya sampean. Sekarang tinggal yang terakhir. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, karena kalian barusan sudah banyak menonton video tentang pelajaran coba sekarang, perhatikan semuanya, duduknya yang rapi, duduk yang bagus. Sampai ini barusan kan sudah mengerti kan? Setelah menonton video barusan dan setelah praktek, apa itu praktek kasih sebagai pengantin dari tanah liat, kalian sudah apa? Membentuk kelas di sini
bentuk benda seperti plastik. Rapi dulu, malah semuanya enggak. Yuk yang rapi dulu sebelum pelajaran ini diakhiri. Kalian berdoa terlebih dahulu dengan bersama-sama. Yang memimpin Fahri, yang keras suaranya. Ayo, yuk, dengan, ayo, selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.